Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi kemuhammadiyahan setelah beberapa waktu lalu kita tidak sempat bertatap muka. Jadi hari ini silakan rekan-rekan mahasiswa untuk belajar memahami dari rekaman video yang saya buat. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Hari ini kemuhammadiyahan kita akan membahas tentang ciri atau identitas dari Muhammadiyah itu sendiri. Setelah minggu lalu, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sejarah Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah itu lahir. Saya rasa teman-teman sudah mulai paham terkait dengan sejarah bagaimana Muhammadiyah itu lahir. Lalu hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan identitas Muhammadiyah. Jadi secara identitas Muhammadiyah itu seperti apa? Nah, berdasarkan dari ciri gerakan Muhammadiyah, kita bisa mengetahui bahwa Muhammadiyah itu secara identitas memiliki 3 karakter khusus. Yang pertama, bahwa Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam. Selanjutnya Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah itu gerakan tajdid. Nah, inilah identitas dari Muhammadiyah. Sehingga ketika kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana itu Muhammadiyah, ya lihat di identitasnya gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita ingin mengetahui seseorang itu lebih dalam, maka kita lihat dulu identitasnya, begitu kan? Sehingga sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana atau identitas dari Muhammadiyah itu. Nah, berdasarkan identitasnya dari gerakannya kita ketahui Muhammadiyah memiliki 3 karakter yang memang perlu untuk kita ketahui. Kita akan bahas satu-satu, rekan-rekan mahasiswa, apa itu maksudnya gerakan Islam, gerakan dakwah, dan juga gerakan tajdid. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini ada banyak sekali gerakan Islam dengan corak yang berbeda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, yang Muhammadiyah itu maksudnya gerakan Islamnya itu gerakan Islam yang mana? Nah, kita lihat nanti. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu. Ada 3 model gerakan yang sebenarnya kalau kita membaca dari buku kemuhammadiyahan yang ditulis oleh Prof. Haidar Nasir, 3 golongan sebenarnya gerakan Islam yang saat ini sedang berkembang. Yang pertama, nah, saya buat satu garis ini, artinya ini garis di kanan, artinya saya ingin menjelaskan bahwa ada gerakan Islam yang memang itu berada di garis kanan. Seperti itu. Coraknya apa kira-kira? Nah, genre atau golongan pemikiran yang cenderung konservatif. Seperti itu. Jadi, kalau gerakan Islam yang memang ekstrim kanan, itu mereka cenderung konservatif, cenderung ingin menghidupkan nilai-nilai yang pernah ada ketika zaman dulu. Gitu. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah ini. Dalam kelompok ini, beragam paham yang ingin kembali ke ajaran masa lampau itu bertumbuh kuat. Dari yang berorientasi murni keagamaan hingga ideologi dan politik. Jadi kalau Islam garis kanan ini, yang ekstrim kanan ini, mereka beranggapan bahwa ketika Islam pernah berjaya, misalnya seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa Islam pernah berjaya betul pada abad ke-7 hingga kurang lebih abad ke-13, nah mereka berpikir bahwa Islam ya harus seperti itu. Sehingga ajaran-ajaran yang ada ketika itu ya harus dilanjutkan kembali. Gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang pada akhirnya cenderung untuk tidak menerima apa yang disebut dengan perubahan. Padahal kondisi zaman sekarang sudah berubah, tapi banyak orang-orang yang digerakkan Islam yang kanan ini, mereka cenderung untuk tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, bahkan ada kecenderungan serba konfrontatif kepada siapapun, baik terhadap umat seagama, lebih-lebih bukan seagama.
Jadi ada kecenderungan untuk orang-orang Islam yang berada di garis kanan yang ekstrim ini, mereka yang menganggap bahwa mereka yang tidak sepaham dengan kami, seolah-olah kan seperti itu, ya mereka wajib kita musuhi, kurang lebih seperti itu. Jadi kepada orang yang seagama saja mereka konfrontatif, terlebih-lebih kepada mereka yang bukan seagama, sehingga bisa kita lihat bahwa hari ini banyak sekali orang-orang yang merasa apa namanya bahwa ketika memang dia Islam, sama-sama Islam, tapi tidak memiliki ideologi yang sama dengan mereka, maka ya mereka akan cenderung konfrontatif, akan diperangi bahkan kan. Sebagai salah satu contoh ekstrim mungkin kalau teman-teman mengetahui ada yang namanya ISIS misalnya di Irak dan Syria sana, mereka beranggapan bahwa Islam itu kalau mau kuat, mau maju harus mendirikan sebuah negara kan gitu. Bagaimana negara yang memang menurut mereka ya anggapan mereka ya seperti itu. Sehingga apa? Orang-orang Islam sekalipun yang memang mereka betul-betul Islam tapi tidak ada apa namanya kesepahaman untuk mendirikan apa yang disebut dengan mendirikan negara Islam yang ada di Suriah dan Irak sana, itu mereka akan perangi juga. Makanya tidak aneh ketika mereka justru memerangi kaum Muslim sendiri. Gitu. Jadi terhadap Muslim saja mereka konfrontatif, apalagi kepada yang bukan seagama. Jadi ini adalah salah satu contoh gerakan Islam yang berada di garis kanan. Gitu. Jadi ini kanan sekali. Ini salah satu titik. Apakah Muhammadiyah ada di sini? Kira-kira bagaimana? Ada di sini nggak Muhammadiyah menurut teman-teman? Silahkan nanti dijawab di kolom komentarnya ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada garis kiri. Artinya Islam yang berada di garis kiri. Bagaimana contoh karakternya? Pemikiran orang-orang Islam yang berada di garis kiri ini mereka cenderung liberal, bahkan sekuler. Jadi mereka mengaku Islam, tapi pemahaman mereka liberal, penuh dengan kebebasan, bahkan sekuler. Gitu. Jadi banyak yang memisah-misahkan antara konsep agama dengan konsep-konsep keduniawian. Ini salah satu poin. Paham keagamaan yang mengaburkan atau bahkan membolehkan LGBT misalnya, lesbian, gay, biseksual, and transgender. Pluralisme yang cenderung pada sinkretisme, pembenaran terhadap realitas yang serba bebas. Jadi bahkan mereka itu karena mengaku bahwa mereka menganut paham yang plural, sehingga mereka mencampur adukan segala yang mereka yakin. Sinkretisme itu kan mencampur adukan. Sehingga mereka Islam, tapi mengapa banyak juga dicampur adukan terkait dengan paham-paham keagamaan yang satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat hari ini ya banyak juga orang Islam yang mereka misalnya memperbolehkan LGBT. Mereka sangat pro terhadap LGBT misalnya. Karena menganggap bahwa LGBT itu adalah sesuatu hak asasi manusia yang apa namanya terkadang suka mereka anggap bahwa kalau yang seperti itu ya ibaratnya ada hitam ada putih tapi di antara itu ada abu-abu, nah seperti itu, ada pagi ada malam, di antara itu ada siang. Artinya mereka menganggap bahwa ya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender itu sesuatu yang memang ya berada di tengah-tengah gitu. Jadi tidak mesti harus ada laki-laki dan perempuan, tapi bisa saja jadi ada yang di antara itu. Nah itu mereka menganggapnya seperti itu pemikiran-pemikirannya. Jadi bahkan banyak juga kalau teman-teman pernah mendengar di salah satu televisi di berita bahwa ada salah satu pesantren LGBT di Jawa sana yang mereka bahkan membuat sebuah fikih terkait dengan transgender. Jadi luar biasa sekali kan ya. Mereka ada fikih transgendernya. Jadi untuk seolah-olah menghalalkan konsep dari transgender tersebut. Jika genre yang pertama, ini genre yang pertama, serba penuh larangan. Yang kedua ini cenderung serba boleh. Kalau yang pertama itu, seperti yang tadi saya sampaikan, mereka mengacu terhadap apa-apa yang ada pada masa lampau, karena konservatif.
Sehingga ketika hal-hal yang pada masa lampau itu tidak ada, sehingga hari ini kita tidak perlu lakukan, gitu. Atau jauhi bahkan sekalian, gitu. Nah, kalau yang pertama itu serba tidak boleh, ini itu tidak boleh, gitu. Nah, kalau yang golongan yang kedua ini, mereka cenderung serba boleh, apapun itu boleh, karena tadi liberal, apapun boleh, apapun bisa dilakukan, kayak gitu. Gitu ya terkaitnya. Nah, apakah Muhammadiyah ada di garis ini juga? Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Oke, nanti tinggal dijawab saja kalau memang ternyata Pak menurut saya Muhammadiyah ada di garis ini. Nah, sekarang garis yang ketiga ada berada di tengah. Nah, inilah yang disebut dengan Islam wasatiyah atau Islam moderat. Islam yang berada di tengah. Wasat itu kan tengah. Jadi umat tengahan atau moderat. Bagaimana Islam yang moderat itu? Islam yang memandang bahwa hal-hal prinsip benar-benar dipahami secara mendasar dan luas. Sehingga tidak semua hal dipandang prinsip dan kemudian serba kaku dan tidak boleh ada tafsir. Jadi kalau Islam yang di tengah ini, mereka memandang bahwa tidak semua hal itu prinsip dan akhirnya menjadi kaku. Seperti yang pemahaman yang pertama, mereka kaku. Gitu. Mereka seolah-olah tidak boleh menafsirkan sesuatu yang baru. Seolah memikirkan bahwa ya bahkan yang ada istilah pintu ijtihad sudah ditutup misalnya. Nah, yang lebih menariknya lagi bahwa Islam yang ada di tengah ini mereka bercirikan bahwa Islam yang ada itu harus membawa misi damai, toleran, ramah, dan juga rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam yang ada di tengah ini mereka memandang bahwa Islam itu harus menjadi umat penengah, umat di mana yang bisa menaungi semuanya. Gitu. Rahmat lil alamin kan bisa menaungi semuanya. Nah, silakan berikan ketika teman-teman sudah mengetahui ada 3 golongan ini, kira-kira Muhammadiyah berada di golongan yang mana? Nanti silakan di komen dan berikut dibuat juga apa namanya alasannya. Kenapa menurut teman-teman Muhammadiyah berada di golongan yang kanan misalnya, atau yang kiri, atau yang berada di tengah? Silakan berikan alasan. Gitu. Jadi saya kira ini contoh dari gerakan Islam. Nah, sebenarnya ada di sini. Kalau Muhammadiyah ada di mana berarti kira-kira teman-teman? Kalau menurut kalian ada di sebelah kanan, berarti silakan coba berikan alasannya. Kalau ada di kiri, berikan alasannya mengapa. Kalau ada di tengah, berikan juga alasannya mengapa. Selanjutnya, terkait dengan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ini salah satu karakter dari gerakan Muhammadiyah yang kedua. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah. Dakwah bahkan telah menjadi ikon atau identitas yang melekat kuat dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu mengklaim dirinya, menyatakan dirinya secara tegas bahwa ia merupakan gerakan dakwah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tema dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran menjadi ciri khas dari gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912. Nah, Muhammadiyah mengklaimkan diri, menyatakan diri sebagai gerakan yang memang selalu mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar ialah menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Nah, ini menjadi salah satu ciri dakwah yang dimiliki oleh Muhammadiyah, sehingga dimanapun keberadaannya, Muhammadiyah akan selalu memberi mengajarkan kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran di setiap aspek. Contohnya dalam bidang pendidikan. Ini kalau kita di sini misalnya kuliah, dia perawat misalnya,
ya tetap Muhammadiyah akan menyisipkan nilai-nilai dakwah dalam dunia perawat. Lalu kalau teman-teman di dunia hubungan internasional misalnya, ya Muhammadiyah pun akan mengupayakan bagaimana misi-misi dakwah Muhammadiyah itu bisa tersampaikan dalam dunia hubungan internasional. Jadi segala aspek. Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah tidak hanya berada di mimbar dan di masjid, ya, namun juga meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Artinya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang namanya dakwah itu Muhammadiyah menganggap tidak hanya terbatas pada mimbar masjid saja. Jadi di luar dari masjid sudah tidak dakwah. Nah, tidak seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu meyakini bahwa yang namanya dakwah itu bisa dilakukan dalam setiap aspek. Baik itu pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Yang lebih menarik adalah yang terjadi baru-baru ini. Nah, kita lihat. Beli klub Liga 2, Muhammadiyah ingin dakwah lewat sepak bola. Ini berita terbaru, sebuah terobosan yang menarik menurut saya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah ingin sudah membeli klub Liga 2 yang kemudian menjadi namanya kalau tidak saya Hizbul Waton HW, jadi Persatuan Sepak Bola HW. Itu Muhammadiyah, salah satu alasannya kenapa Muhammadiyah membeli itu ya karena Muhammadiyah ingin dakwah lewat bola. Coba bayangkan. Jadi begitu luasnya lapangan dakwah menurut Muhammadiyah, sehingga sampai-sampai Muhammadiyah ingin dakwah Islam itu melalui sepak bola dengan nyata, beli klub coba. Ini menurut saya sangat luar biasa dan baru dilakukan oleh Muhammadiyah sepertinya dibanding dengan gerakan-gerakan Islam lainnya. Nah, ini salah satu ciri dari Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nah, selanjutnya Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Apa itu tajdid? Kita lihat. Oke. Tajdid itu adalah gerakan pembaruan, di mana pembaruannya itu ada konsepnya tajrid dan juga tajdid. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh terkait dengan tajrid dan tajdid ini di video selanjutnya. Yang jelas, nah, istilah tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Di Muhammadiyah, tajrid diartikan sebagai pemurnian. Jadi gerakan Muhammadiyah itu gerakan pemurnian. Apa yang dimurnikan? Kira-kira? Yang dimurnikan adalah akidah, ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan itu dimurnikan. Karena Muhammadiyah merasa bahwa yang namanya akidah itu tidak boleh dicampur adukan. Misalnya, mengaku Islam, tapi ketika ingin memiliki suatu keinginan, mereka meminta-minta kepada selain Tuhan, misalnya kepada selain Allah. Nah, itu kan mencampur adukan. Artinya keyakinannya tidak murni, gitu. Nah, itu salah satu contoh poin yang ingin dilakukan oleh Muhammadiyah, ingin memurnikan akidah-akidah dan juga ibadah. Gitu. Lalu kalau tajdid, istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Dalam KBBI, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang diperbarui kira-kira? Nah, secara ringkas, bahwa yang diperbarui di Muhammadiyah ini adalah terkait dengan muamalah duniawiyahnya. Jadi hal-hal yang memang di luar dari keyakinan. Kalau tadi akidah itu tidak boleh diperbarui atau tidak boleh didinamiskan. Itu harus murni, pure. Jadi kalau Islam ya Islam saja, termasuk dengan syariatnya sudah harus dijalankan. Tapi kalau masalah muamalah duniawiyah, ya itu berbeda lagi. Maka kalau itu kaitannya terkait dengan muamalah duniawiyah, maka itu harus diperbarui karena harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, rekan-rekan sekalian, itu sekilas video dari saya terkait dengan ciri dari gerakan Muhammadiyah. Ada gerakan Islam, gerakan dakwah, dan juga gerakan tajdid. Untuk lebih lanjut nanti saya akan jelaskan poin gerakan tajdid ini karena memang memiliki
eh, bobot yang perlu saya sampaikan lebih jauh sepertinya untuk membahas tentang gerakan tajdid ini. Oke, rekan-rekan sekalian, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.